mempersembahkan program Santapan Rohani terambil dari Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. Siapa yang terbesar di antara para murid? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-35. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Judul renungan kali ini, Yang Terbesar, ditulis oleh Sheridan Fauzi. Cuthbert adalah tokoh iman yang sangat dicintai di Inggris bagian utara. Selain berhasil memenangkan banyak jiwa di wilayah tersebut, Cuthbert juga menjadi penasehat bagi raja-raja dan membawa pengaruh bagi negara. Sehingga setelah kematiannya, dibangunlah kota Durham untuk menghormatinya. Namun bukan itu saja bukti kebesaran Cuthbert. Setelah suatu wabah melanda wilayah itu, Cuthbert berkeliling dari desa ke desa untuk memberikan penghiburan. Ketika sedang bersiap meninggalkan salah satu desa, ia ingin memastikan apakah ada orang yang belum ia doakan. Ternyata ada seorang wanita dengan anak di dekapannya. Wanita itu sudah kehilangan anak lelakinya, dan anak yang didekapnya juga sudah diambang kematian. Cuthbert pun memeluk anak yang demam tinggi itu, lalu mendoakannya dan mencium keningnya. "Jangan takut," katanya kepada sang ibu. "Tidak ada lagi anggota keluargamu yang akan mati." Konon, anak itu kemudian tetap hidup. Yesus juga pernah menaruh seorang anak kecil dalam pelukannya untuk mengajarkan murid-muridnya tentang arti menjadi yang terbesar dengan berkata, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-37. Menyambut seseorang dalam budaya Yahudi berarti melayaninya, seperti tuan rumah menyambut tamunya. Karena seharusnya anak-anak yang melayani orang dewasa dan bukan sebaliknya, perkataan Yesus tadi pasti sangat mengejutkan. Apa maksud Yesus? Kebesaran seseorang terletak pada kerelaannya melayani mereka yang terendah dan terkecil. Penasehat raja, tokoh berpengaruh dalam sejarah, kota dibangun untuk menghormatinya. Meski demikian, bisa jadi inilah yang dicatat oleh Allah sebagai warisan hidup Cuthbert. Pemerhati seorang ibu yang membutuhkan, penghibur seorang anak yang sakit. Kehidupan yang rela melayani seperti yang juga dilakukan. Ketika Anda berpikir tentang seorang tokoh besar bersejarah, gambaran apa yang terpikirkan? Bagaimana hari ini Anda dapat berusaha menjadi yang terbesar seperti maksud Yesus? Ya Allah, tolonglah aku untuk melayani sesamaku dengan rendah hati.